Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Raka Juniko yang merupakan research analis dari MNC Sekuritas dan berikut kami tampilkan rekomendasi saham pilihan. Di antaranya pemirsa ada S Hardware direkomendasikan buy on weakness. Kemudian ada Era Jaya buy on weakness, Telkom buy on weakness dan Mitratel buy on weakness. Level-levelnya bisa Anda saksikan pemirsa di mana ada stop loss-nya di 760, kemudian target price-nya 835, kemudian ada Era stop loss di bawah 360, target price di 454, kemudian juga ada Telkom dengan target price 4090, stop loss di bawah 3860, dan Mitratel stop loss di 675 dan target price di 725. Oke, Mas Raka, ini lebih kepada trading jangka pendek saja kah? Melihat dari range-nya yang sepertinya nggak terlalu lebar ya? Iya betul Mbak, untuk empat saham yang direkomendasikan tersebut ini lebih cocoknya untuk secara short term maupun medium term ya Mbak. Oke, kita satu persatu terlebih dahulu. Apa yang membuat Anda lebih banyak merekomendasikan saham-saham retail ya, S Hardware? Oke, kalau kita cermati memang retail ini masih punya story yang positif untuk akhir tahun dan awal tahun ini. Dimana kalau kita cermati memang kami mengantisipasi adanya kenaikan performance bagi S Hardware tentunya. Dimana kalau kita cermati ini pada November saja untuk triple SG-nya ini sudah mencapai 7,6%-an atau 7,8%-an, yang mana itu lebih tinggi dari estimasi konsensus dan juga maupun estimasi kami. Sehingga hal tersebut ini kami ekspektasikan dapat mendorong kinerja S Hardware yang positif pada tahun 2023 dan juga tentunya nantinya akan direfleksikan oleh laporan keuangan yang nanti akan diterbitkan mungkinnya pada kuartal 1. Selain itu juga kalau untuk kita cermati retail, di mana kalau kita cermati ini pada akhir tahun lalu untuk performance dari retail sales ini juga masih cenderung positif ya, meskipun memang terjadi adanya sejumlah headwinds yang baik yang berasal dari luar global ya, maksudnya saya. Oke, kalau kita cermati juga di mana untuk Era Jaya, di mana kalau kita cermati ini memang pada bulan ataupun kuartal 3 ini penjualan sales gadget ataupun smartphone ya. Ini memang sudah rebound ya sejak pandemi. Tentunya hal tersebut ini akan menjadi katalis positif bagi Era tentunya seiring dengan kontribusi dari pendapatan yang memang masih didominasi oleh penjualan gadget ataupun smartphone-nya. Begitu, Mbak. Oke, untuk Era Jaya sendiri, kalau kita cermati pergerakannya saat ini pola apa sih yang sedang terbentuk untuk Era Jaya? Oke, untuk Era Jaya nampaknya kalau kita cermati ini sejak bulan November ini memang terdapat koreksi yang cukup signifikan untuk Era Jaya. Dan selanjutnya ini Era Jaya berhasil rebound untuk kemudian kembali break pada bulan Desember di tanggal 18. Sehingga Era Jaya ini menghasilkan konfirmasi yang namanya double bottom. Sehingga untuk potensial upside ini masih ada dan memang terrefleksikan dari target price yang telah saya berikan gitu Mbak. Oke, tapi kalau mencermati pergerakan harga sahamnya itu 1 bulan terakhir memang menguat 23% begitu ya. Tetapi kemudian penguatan itu kayaknya tergerus kembali dalam 1 pekan terakhir dan juga di perdagangan Jumat cenderung melemah 1,5% dan sebelumnya di tanggal 11 juga stagnan di 426. Oke, hal itu memang diakibatkan memang kalau kita cermati sejak tanggal 18 Desember dan juga tanggal 19 ketika pergerakan harga saham ini berhasil break dari level resistennya, ini telah mengalami penguatan yang cukup masif ya, 11% pada hari tanggal 18 dan juga sekitar 4% pada tanggal 19. Sehingga hal tersebut ini membuat investor tentunya ada yang melakukan aksi profit taking dan juga ada yang masih membeli, sehingga memang untuk pergerakan harga memang cenderung terkonsolidasi selama 1 bulan terakhir, Mbak. Oh, berarti 1 bulan terakhir cenderung dalam fase konsolidasi. Iya, bisa dikatakan seperti itu, Mbak. Akan lebih confirm bagi yang masih menimbang-nimbang untuk masuk kalau misalnya dia break di posisi berapa? Oke, ini akan sangat menarik kalau apabila nantinya Raja ini berhasil break dari level high-nya selama sebulan terakhir yang berada di level 434. Apabila nantinya level 434 ini berhasil di break oleh Raja ya dengan volume yang cukup masif juga tentunya, maka selanjutnya Raja akan mencoba untuk kembali menguat untuk menguji level resistennya yang berada di
target price dekat yang telah saya berikan tentunya, yaitu di level 454. Oke, harus break dulu 432 bagi yang masih bimbang di era Jaya begitu ya. Kalau sudah break diikuti volume yang cukup signifikan di 432 ke atas, menarik untuk melakukan pembelian begitu ya. Tapi kalau ternyata turun, bahkan kalau misalnya turun di bawah 360, cut loss dulu untuk era Jaya ya. Ya, betul, Oke, Mbak. target terdekat di 454. Baik, kita ke Telkom, buy on weakness. Oke, memang kalau kita cermati untuk story Telkom ini juga positif di 2024 dan kita memang juga punya rekomendasi buy untuk Telkom ya. Meskipun memang kalau kita cermati terdapat performance yang cenderung mengecewakan selama full year 2023, namun kami melihat terdapat potensi revenue-nya ini untuk meningkat ya sebesar 5% secara year on year, di mana hal tersebut nantinya ini akan ditopang oleh upaya-upaya Telkom seperti Facebook move-nya, dan juga hal seperti ini berpotensi untuk menaikkan ARPU perseroan yang lebih tinggi lagi begitu. Dan kalau kita cermati di mana kebutuhan akan traffic data menjelang pemilu dan juga pasca pemilu ini biasanya meningkat, sehingga hal seperti ini dapat kita antisipasi sebagai salah satu cushion tentunya untuk Telkom itu sendiri begitu, Mbak. Oke, saat ini kan Telkom dibuka di posisi 4.000 ya. Dan Anda bilang bahwa Telkom ada target price di 4.090. Sebenarnya nggak terlalu lebar ya untuk Telkom. 490 di posisi saat ini di 4.000, apakah itu cukup menarik? Ya, kalau untuk short term ini menurut saya masih menarik, Mbak. Karena memang kalau kita cermati, terdapat resisten lainnya yang patut kita cermati untuk Telkom itu sendiri, begitu. Oke, 4.000 buy current price atau mengingat ya range-nya juga ya cenderung pendek dan Anda bilang ini lebih ke trading ya. Trading dulu untuk Telkom ya. Iya, betul, Mbak. 4.000 sebagai entry level atau sebaiknya tunggu di level berapa? Oke, untuk sebaiknya untuk Telkom ini bisa cermati untuk buy on weakness ya. Sehingga level untuk terendah untuk buy on weakness ini bisa di level 3.960 hingga level nantinya 3.920, Mbak. Oke, satu lagi Mitratel, deket-deket lah dengan Telkom juga ya. Anda rekomendasikan buy on weakness. Oke, kalau kita cermati memang untuk Mitratel ya ini untuk trading khususnya, di mana kalau kita cermati ini pergerakan harga memang sejak bulan November ini mengalami kenaikan yang cukup impresif hingga ke level tertingginya di level 765 untuk Mitratel. Namun setelahnya ini Mitratel ini mengalami koreksi, namun koreksinya ini masih bertahan di atas Fibonacci retracement di level 665-nya yang bertepatan atau ekuivalen dengan 0,618-nya, sehingga hal tersebut ini masih memberikan katalis ataupun refleksikan adanya potensi kenaikan harga kembali untuk Mitratel begitu, Mbak. Oke, Mitratel saat ini kan di posisi 690 dengan penguatan 0,73% di pembukaan awal pekan ini. Ada target dari Anda di 725 begitu ya. Buy di level berapa? Iya. Oke, untuk buy-nya, untuk buy on weakness, kita bisa pasang posisi entry mulai dari closing price hingga level terbawahnya di level 670. 670 ya level untuk buy-nya. Berarti Ya. tunggu dulu, jangan langsung masuk di 690 saat ini. Belilah di harga bawah dengan target terdekat tadi adalah di 725. Kalau 725 tercapai, kita bisa berharap resisten berikutnya atau target berikutnya di posisi berapa? Oke, apabila level resisten di 725 ini berhasil ditembus ya oleh MTEL, maka selanjutnya MTEL akan berpeluang kembali untuk menguat untuk setidaknya menguji higher high-nya kemarin di level 765 begitu, Mbak. Oke, itu dia untuk saham-saham yang direkomendasikan S Hardware, Era Jaya, Telkom, dan juga Mitratel pemirsa. Dan pada pagi hari ini indeks harga saham gabungan pemirsa juga sudah dibuka tepat pukul 9 pukul 9 pas begitu ya. Saat ini sudah pukul 9 lebih 4 menit. Kami akan ulas pembukaan perdagangan pada pagi hari ini tentunya usai jeda pariwara. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Raka Juniko, Research Analyst MNC Sekuritas mengulas rekomendasi dan sejumlah sentimen yang patut menjadi perhatian pemirsa di awal pekan ini. Namun karena waktu menunjukkan pembukaan perdagangan sedang berlangsung, kami tampilkan data selengkapnya untuk Anda pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini cenderung bergerak menguat mengikuti bursa Asia yang naik 0,16% untuk IHSG atau 11 poin. Dan posisinya saat ini dapat Anda cermati di layar televisi Anda pemirsa. Berikut juga deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers.
Ya, saham-saham pemirsa yang menjadi top gainers antara lain adalah saham Brand yang pada pagi hari ini sempat naik 1,5% pada posisi 4.770. Adaro Energi juga naik 1,61%, 2.620. UNTR juga tidak ketinggalan seperti Adaro, naik 2% di 24.350, BRPT 1,41% di 1.080, dan emiten yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada pekan lalu ada Akro, kemudian juga ada emiten lainnya pemirsa ya, termasuk hari ini saham batubara seperti Bumi juga masih menguat 2% di 95. Top losers ada AMRT yang turun 1,5%, kemudian SMLE, NICE, emiten-emiten yang juga baru IPO pekan lalu, BBYB pemirsa, nah turun 3%, GJTL juga turun, CGAS, Film, dan MPXL, dan tentunya pergerakan dari harga emiten-emiten tersebut masih terus berubah seiring dengan pembukaan perdagangan yang baru saja berlangsung. Dan kembali kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Raka. Mas Raka, tadi kita sudah membahas untuk rekomendasi saham pilihan. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Apa yang menarik Anda cermati? Kita ke IHSG terlebih dahulu yang ternyata masih melanjutkan penguatan di atas 7250. Mas Raka mungkin masih di mute, suaranya belum bisa terdengar ke studio. Oke, maaf ya Mbak. Oke, kalau kita cermati memang IHSG kita ini masih mencatatkan penguatan pada pagi ini sejalan dengan bursa Asia yang memang juga menguat. Dan memang di mana ada katalis positif pada pagi hari ini, di mana ini China ini kembali menahan one year medium term lending facility rate di 2,5%. Di mana diharapkan hal tersebut ini nantinya akan memberikan stimulus bagi perekonomian itu China itu sendiri. Di mana kalau kita cermati ini China memang sedang cukup struggle ya untuk tahun ini dan kemungkinan akan berlanjut juga hingga tahun depan. Di mana memang untuk proyeksi pertumbuhan GDP China untuk tahun depan ini masih cenderung turun dibandingkan dengan tahun ini. Di mana tahun ini mungkin bisa 5% secara year on year. Mungkin tahun depan ini China bisa mengalami yang namanya kontraksi menjadi 4,2% secara year on year, begitu Mbak. Oke, seperti apa ekspektasi data makro yang akan dirilis dari China? Oke, untuk ekspektasinya memang kalau kita cermati ini sejumlah pasar ataupun investor ini memang telah price in terhadap kemungkinan dari perlambatan ekonomi China kalau kita cermati pada pertengahan 2023 lalu. Namun hal tersebut ini dapat ditangkis oleh pasar seiring dengan adanya katalis positif dari rate cut oleh The Fed pada tahun ini, begitu Mbak. Oke, tapi kan agak-agak memudar lagi nih rencana penurunan suku bunga dari The Fed atau ekspektasi penurunan suku bunga The Fed melihat data inflasi pada akhir pekan lalu yang ternyata agak lebih panas dari ekspektasi. Bagaimana tanggapan Anda soal itu? Katanya ya tadinya kan Maret, tapi sekarang banyak yang menilai bahwa kemungkinan itu lebih ke bulan Mei penurunannya yang pertama. Oke, untuk view mengenai penurunan suku bunga ya, kalau kita cermati memang angka inflasi pada bulan Desember ini cenderung naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan juga berada di atas ekspektasi konsensus. Namun jika kita breakdown lebih jauh, di mana kenaikan tersebut ini terbatas kepada seperti harga tiket dan juga hal-hal yang berbau rekreasi, sehingga kenaikan tersebut ini mencerminkan bahwa ekonomi US ini masih cukup proven ya dalam hal merespon adanya momentum festive season di akhir tahun. Sementara itu memang kalau kita lihat ini memang inflasinya ini memang masih belum bisa mendukung upaya The Fed untuk dovish maupun rate cut karena memang masih di atas 2%. Namun jika kita mengolah kembali data di mana memang US dan China ini akan mengalami yang namanya perlambatan ataupun bahkan disinflation pada tahun ini. Sehingga untuk itu memang pasar ini masih cenderung optimis ya terhadap penurunan ataupun rate cut The Fed pada bulan Maret, terutama pada hari Jumat kemarin di mana inflasi untuk harga produsen ini memang tumbuhnya di bawah dari ekspektasi konsensus atau bahkan negatif begitu. Sehingga hal tersebut ini semakin mengukuhkan harapan ataupun ekspektasi pasar terhadap rate cut
Hal tersebut ini dibuktikan kalau kita cermati di CME Group, di mana yang tadinya probabilitas untuk rate cut sebesar 25 bips pada bulan Maret yang tadinya 64%, ini setelah dicek pagi tadi, ini kembali naik menjadi Oke, 75%. kembali begitu. naik ya ekspektasinya untuk pemotongan suku bunga yang tercepat kemungkinan akan di Maret. Berarti masih on the track untuk market kita. Ya semoga kita semua juga berinvestasi di pasar modal ini tentunya mendapatkan gain dan investasi yang tepat begitu ya. Sayangnya banyak sekali yang sebenarnya ingin kita bahas pada pagi hari ini, apalagi pembukaan perdagangan lebih banyak didominasi kembali oleh emiten-emiten seperti tambang batubara Daro, kemudian ada UNTR, ada juga seperti saham-saham Medco begitu ya. Terima kasih Mas Raka untuk sharing informasinya, sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Terima kasih juga Mbak, selamat pagi. Demikian segmen Market Buzz, pemirsa, keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda.